Baiklah, untuk pertemuan kita pertama hari ini, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Simpan. Selanjutnya absen. Messi Astriani? Ada. Selviani? Ada. Indah? Ada. Fit? Ada. Mona? Ada. Anggi? Ada. Inggit? Ada. Inka? Ada. Anissa? Ada. Baiklah, sepertinya sudah hadir semua ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia. Baiklah, di sini apakah ada yang tahu apa itu keragaman budaya di Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang terbentang sangat luas. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati, nabati, serta beragam kebudayaan dan istiadat dengan ciri khasnya masing-masing. Keadaan ini menyebabkan Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi warga negara lain. Kebudayaan memiliki beragam sifat dan karakteristik khas yang berlandaskan keseluruhan budi. Karena kebudayaan selalu bersifat tertib, berfaedah, serta memiliki rasa damai dan ketenangan. Kebudayaan merupakan jati diri bangsa, ciri khas bangsa yang memiliki keistimewaan. Oleh karena itu, menjaga nilai kebudayaan merupakan hal penting agar kebudayaan terjaga kelestariannya. Kebudayaan juga merupakan cerminan kebiasaan yang nilai-nilai keluhuran perlu dilestarikan agar anak cucu kita tidak terkecoh dan terbawa arus kebudayaan asing, baik secara sadar maupun tidak. Kebudayaan juga penting karena memiliki nilai-nilai luhur. Berbagai cara perlu dilakukan agar warisan bangsa yang sangat berharga ini tetap terjaga dan tidak terinfiltrasi oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa sudah sepantasnya melestarikan budaya lokal di daerah kita agar kebudayaan tersebut tidak hilang mengikuti zaman. Berapa berharganya nilai kebudayaan suatu bangsa terlebih untuk memiliki berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat, dan lain. Baiklah, untuk pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Pengertian kebudayaan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata lain color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya adalah suatu pola orang. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Kebudayaan masyarakat Indonesia. Pengertian kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan segala hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata lain color, yaitu dalam bahasa Indonesia budaya adalah
juga kadang diterjemahkan sebagai kultur, suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok. Komponen kebudayaan. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama. Satu, kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi seperti mangkuk, tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion, olahraga, pakaian, gedung, pencakar langit, dan mesin cuci. Dua, kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material ini adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Unsur kebudayaan. Luasnya wawasan kebudayaan sehingga unsur-unsurnya meliputi seluruh kawasan di permukaan bumi, baik yang masih primitif, kecil maupun yang kompleks atau modern, dengan jaringan saling terkait yang luas, berkaitan dengan hasil kerja keras para ahli antropologi mengklasifikasikan banyak konsep-konsep kebudayaan, termasuk B. Malinowski yang banyak merumuskan 7 unsur kebudayaan, yaitu 1. Sistem aneka ragam bahasa, 2. Sistem teknologi dan dari yang sederhana ke yang canggih, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem pengetahuan, 5. Sistem mata pencarian, 6. Sistem religi atau kepercayaan keagamaan, 8. Sistem kesenian. Unsur kebudayaan pembentuk kepribadian nasional Indonesia. 1. Bahasa. Di dalam unsur bahasa, geografi budaya berperan dalam pembentukan pribadi manusia Indonesia yang selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga akan membentuk watak atau kepribadian manusia Indonesia yang bangga dengan bahasa nasional. 2. Sistem kemasyarakatan. Di dalam unsur sistem kemasyarakatan, geografi budaya sangat berperan dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia yang berjiwa gotong royong. 3. Kesenian. Di dalam unsur kesenian, geografi budaya berperan terhadap kepribadian nasional Indonesia yang akan mengerti dan minat tentang hal seni. Hal ini ditunjukkan terhadap keanekaragaman baik seni rupa maupun seni gerak yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia. 4. Mata pencarian. Di dalam unsur kebudayaan, geografi budaya berperan terhadap pembentukan pribadi manusia Indonesia yang berjiwa petani dan sangat tabu akan hal teknologi. Hal ini ditunjukkan bahwa 50% rakyat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 5. Relief atau sistem kepercayaan. Di dalam unsur relief, geografi budaya berperan dalam membentuk kepribadian orang Indonesia yang sangat lekat dengan agama. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas dari suatu daerah yang digunakan untuk membawakan lagu dan mengiringi tari daerah. Pakaian tradisional merupakan pakaian khas dari suatu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Senjata tradisional merupakan senjata khas dari daerah tertentu yang digunakan oleh para leluhur. Rumah tradisional atau sering disebut dengan rumah adat, yaitu milik ciri khas dari daerahnya masing-masing. Permainan dan olahraga tradisional merupakan permainan dan olahraga yang berkembang dari daerah tertentu. Makanan tradisional merupakan makanan khas dari daerah tersebut. Konsep ekonomi kreatifnya, pergeseran dari era pertanian menuju era industrialisasi, disusul era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, serta globalisasi ekonomi telah mengiringi peradaban manusia ke dalam suatu area interaksi sosial baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Industrialisasi telah menciptakan pola kerja, pola produksi, dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien. Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka
harus lebih mengandalkan SDM yang kreatif, sehingga pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru yang mengintensifikasi informasi dan kreativitas, yang populer disebut ekonomi kreatif, yang digerakkan oleh sektor industrialisasi kreatif. Dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara maju, dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara berkembang. Perkembangan ekonomi telah sampai level di mana kegiatan ekonomi harus mampu untuk menemukan inovasi dalam kreativitas yang selalu baru. Mari kita simpulkan definisi ekonomi kreatif dari berbagai sumber. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifikasi informasi dari kreativitas dengan mengandalkan ide atau stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan untuk mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Departemen Perdagangan Republik Indonesia merembukkan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadang sumber daya yang terbarukan. Di Indonesia, kegiatan ekonomi kreatif muncul melalui kebijakan negara. Ekonomi kreatif telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat. Secara khusus dapat perhatian dan pembinaan yang kuat dari pemerintah terkait pengembangan dan pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. Secara kronologis, kebijakan ekonomi kreatif dimulai dengan meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa, terselenggaranya Pekan Produk Budaya Indonesia. Pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Pentingnya pengembangan ekonomi kreatif ini dan industri kreatif ini dapat memberikan kontribusi di berbagai aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tapi juga dapat memberikan dampak negatif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa. Industri kreativitas merupakan industri yang menggunakan sumber daya yang terbarukan serta dampak sosialnya positif. Secara langsung, alasan kuat mengapa industri kreatif ini perlu dikembangkan karena sektor industri kreatif ini memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia serta dapat menciptakan iklim bisnis yang positif. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka Indonesia kreatif ini sudah selayaknya menjadi sektor industri yang menarik untuk dikembangkan dengan konsep pengembangan yang matang. Subsektor pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Mengingat peluang ini, Indonesia sebagai negara berkembang harus mendorong industri kreatif sebagai penggerak ekonomi. Itu perlu dilakukan guna mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia di bidang ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Di Indonesia ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dari sebelumnya 12 sektor. Adapun subsektor ekonomi kreatif yang dimaksud yakni arsitektur, desain, film, video dan fotografer, kuliner, kerajinan mode, musik, serta penerbitan dan percetakan. Selain itu termasuk permainan interaktif, periklanan, riset dan pengembangan seni rupa, seni pertunjukan, teknologi informasi, serta televisi dan radio. Pengembangan ekonomi kreatif ini dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata. Kota-kota wisata di Indonesia seperti Yogyakarta, Bandung, dan Lombok sebenarnya telah memiliki sumber dari ide-ide kreatif, yaitu zona wisata itu sendiri. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Proses kreativitas seperti
pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata tersebut dan memberikan nilai tambah. Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis dan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Strategi pengembangan ekonomi kreatif. Untuk pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah perlu memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan serta terinteraksi antara masyarakat swasta dan pemerintah di antaranya. Mendapatkan kemudahan memperoleh dana pengembangan fasilitas pemasaran dan promosi, membuat roadmap industri kreatif dan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta, membuat program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, membentuk Indonesia kreatif yang menjalin jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Upaya pelestarian budaya Indonesia. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Upaya pelestarian budaya Indonesia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memajukan budaya lokal, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya serta pemberdayaan dan pelestariannya, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi kekeluargaan, pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran budaya Indonesia. Pembentukan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Ruth Benedict melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain. Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri. Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari atau learning behavior. Kebudayaan juga dapat dipahami sebagai suatu sistem ide atau gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut. Sedangkan sistem kebudayaan sendiri dapat dikatakan sebagai seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda-benda dan perwisata dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai yang menjadi salah satu unsur sistem kebudayaan merupakan konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai dalam hidup, yang kemudian menjadi pedoman tersendiri bagi kelakuan dalam suatu masyarakat. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu kita. Konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Selain nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah takwa, iman, keberanian, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, keberhasilan, dan kreatif. Nilai-nilai adalah dalam sistem kebudayaan etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak kebudayaan daerah, sebagai sifat atau ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia. Kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebudayaan itu sendiri, karena keberadaannya tidak terlepas dari banyak faktor lain sehingga kebudayaan itu ada berlangsung dan berkembang.
Satu faktor penting yang berkaitan dengan kebudayaan adalah masyarakat. Tidak akan ada satu kebudayaan tanpa masyarakat. Demikian sebaliknya, sebagai satu bentuk persekutuan hidup, masyarakat itu sendiri adalah konsep dengan dimensi yang luas. Meski kita sering menggunakan konsep masyarakat Indonesia, namun dalam kenyataannya kita tidak bisa membayangkan semua orang Indonesia yang berjumlah ratusan juta. Biasanya terbayang hanyalah sekelompok orang di Indonesia sekitar kita saja di suatu lokasi tertentu. Secara teoritis sebenarnya sangat sulit untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam suatu pedoman nilai yang dijadikan sebagai acuan bersama. Masing-masing tinggal di daerah yang berbeda, mempunyai tradisi dan kebiasaan yang berbeda, kebudayaan berbeda dengan bahasa yang berbeda. Dengan menempuh perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan, bangsa Indonesia yang mulai terdiri dari bangsa-bangsa yang kecil seolah-olah dirancang untuk selalu bersama dan menempuh suka dan duka, sama-sama menanggung derita di bawah dominasi kekuasaan bangsa asing, dan sama-sama berjuang untuk membebaskan diri dari dominasi tersebut, membuat segenap warga yang hidup di sebaran kepulauan Indonesia merasa senang memiliki satu kesatuan. Lahir, tumbuh, dan berkembangnya bangsa Indonesia adalah hasil kesejarahan. Keadaan inilah yang menjadi salah satu potensi terbesar yang dimiliki dari keberadaan bangsa Indonesia. Faktor pembentuk kebudayaan nasional. Budaya nasional dapat diibaratkan pohon yang akar-akarnya terdiri dari berbagai budaya daerah. Budaya daerah merupakan kebiasaan dalam wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun pada lingkungan suatu daerah. Budaya daerah muncul saat penduduk di suatu daerah mempunyai pola pikir dan kehidupan sosial yang membedakan dengan penduduk di daerah lain. Budaya nasional menjadi gabungan budaya daerah yang terus berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan di Indonesia. Proses asimilasi dan akulturasi pada masyarakat mendorong perkembangan budaya Indonesia. Budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan. Sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, budaya mewarnai kebudayaan sosial masyarakat dan memiliki andil besar dalam mempengaruhi karakter perilaku seorang atau sekelompok orang. Faktor penyebab keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia sebagai berikut. 1. Keadaan dan letak geografis Indonesia. Keadaan dan letak geografis Indonesia turut mempengaruhi budaya lokal, sehingga menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Budaya daerah dapat menjadikan cerminan penduduknya dalam beradaptasi terhadap keadaan geografis wilayah yang mereka tinggal. Cara beradaptasi tersebut beberapa di antaranya terlihat dari mata pencarian, cara berpakaian, pola perumahan, dan nilai-nilai religi penduduk setempat. Wilayah Kepulauan Indonesia. Penduduk yang mendiami suatu wilayah pula di Indonesia dipisahkan oleh daratan dan lautan. Pemisah tersebut menyebabkan suku dan sekelompok suku mendiami suatu wilayah mengembangkan budaya lokal untuk mempertahankan kehidupan. Keterbukaan terhadap dunia luar. Indonesia terletak di jalur persimpangan dunia antara benua Asia di sebelah selatan, dan kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memperoleh banyak pengaruh dari luar. Realitasnya Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap pengaruh luar. Terbukti dari besarnya pengaruh dari budaya Arab, Tiongkok, Eropa, dan India. Daerah pesisir lebih cepat mengalami pembaruan budaya dan dari bangsa asing daripada daerah pedalaman. Contohnya, Kota Semarang. Kota Semarang sebagai kota pesisir memiliki budaya keragaman yang dipengaruhi oleh budaya Jawa, Tiongkok, Arab, dan kolonial. Bentuk bangunan seperti candi, masjid, dan benteng merupakan bukti adanya pengaruh luar dalam membentuk keanekaragaman budaya. Faktor sejarah. Sejarah mencatat nenek moyang bangsa Indonesia adalah para imigran yang datang secara bertahap ke Indonesia. Bangsa yang pertama yang berimigrasi ke Indonesia adalah bangsa Melanesia
atau Papua Melanesoid yang disusul kedatangan bangsa Melayu. Kedatangan bangsa Melayu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama berasal daerah Yunan di Cina Selatan yang tergolong sebagai bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua, dan tahap kedua dilakukan Deutero-Melayu atau Melayu muda. Pada mulanya, Proto-Melayu menempati pantai-pantai di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Lama-kelamaan kependudukan bangsa Proto-Melayu terdesak oleh kedatangan bangsa Deutero-Melayu, sehingga bangsa Proto-Melayu menyebar ke Indonesia bagian timur. Selanjutnya bagian Proto-Melayu menyebar ke Indonesia bagian timur menjadi nenek moyang suku Toraja, Sasak, Dayak, Nisak, Batak, dan Kabu. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia membawa perubahan penting terhadap budaya penduduk asli atau nenek moyang bangsa Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia berkaitan dengan budaya. Seiring kemampuan manusia untuk belajar dalam kehidupan, budaya turut mengalami perkembangan. Keanekaragaman budaya dapat dimaknai sebagai proses perkembangan ragam kebudayaan sehingga menjadi bangsa dengan budaya yang majemuk. Keragaman suku bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik, suku bangsa adalah kelompok etnik yang budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Identitas dan atribut kesibukannya suatu kelompok masyarakat akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Identitas dan atribut kesukuan tersebut merupakan bagian dari keragaman sistem budaya masyarakat. Suku Jawa menjadi kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia. Kelompok suku bangsa ini tersebar pada hampir seluruh wilayah di Indonesia. Populasinya paling besar sekira 95,2 juta jiwa. Jumlah tersebut kira-kira 40% dari total populasi Indonesia. Suku bangsa terbesar berikutnya yaitu suku Sunda yang berjumlah kira-kira 36,7 juta jiwa. Selanjutnya suku Batak sebesar 8, juta jiwa, dan suku asli Sulawesi kecuali suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo sebesar 7, juta jiwa. Sebaliknya suku bangsa yang populasinya paling sedikit yaitu suku Nias 1,4 juta jiwa, suku Minahasa 1,24 juta jiwa, dan suku Gorontalo 1,25 juta jiwa. Jumlah suku yang sangat beragam menyebabkan Badan Pusat Statistika menggunakan pendekatan kelompok suku bangsa. Dalam konteks etnografi, suku bangsa dapat diidentifikasikan berdasarkan pendekatan wilayah tempat tinggal suatu suku. Contohnya suku Batak yang secara historis berasal dari Sumatera. Keragaman budaya. Keragaman bahasa. Bahasa yang Anda gunakan untuk komunikasi sehari-hari. Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang biasa disebut dalam komunikasi antar sesama anggota keluarga di rumah. Bahasa sehari-hari yang Anda gunakan tersebut terbentuk karena proses sosial. Penggunaan bahasa sehari-hari tidak selalu didasarkan pada generasi atau keturunan seseorang. Bahasa daerah yang dimiliki Indonesia sangat beragam. Bahasa Austronesia yang digunakan penduduk Indonesia bagian barat Indonesia. Bahasa Austronesia yang digunakan penduduk di wilayah bagian timur Indonesia. Keragaman adat dan kesenian. Keragaman suku bangsa di Indonesia menciptakan berbagai jenis adat dan kesenian wujud kebudayaan masyarakat Indonesia, antara lain seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Keragaman budaya Indonesia tidak dapat terlepas dari berbagai bentuk kesenian. Dalam bidang sastra, Indonesia mempunyai berbagai bahasa daerah sebagai alat komunikasi. Seni sastra juga mencakup cerita atau dongeng rakyat. Anda pernah mendengar lagu Ampar-Ampar Pisang?
Persebaran budaya di Indonesia. Keragaman budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari Indonesia. Keberagaman budaya tersebut secara historis telah berlangsung sejak lama. Pada abad pertengahan, kapal-kapal Portugis berlabuh di Banten. Peristiwa tersebut menyebabkan terbentuknya hubungan masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia dengan dunia internasional. Interaksi antar budaya tersebut membangun elastis bangsa Indonesia terhadap perbedaan masyarakat Indonesia, mampu mengembangkan budaya lokal di tengah singgungan antara budaya tersebut. Keragaman budaya Indonesia bukan hanya dari kelompok suku bangsa, melainkan dari sisi kebudayaan daerah bersifat kewilayahan. Tiongkok heterogeneitas budaya pada masyarakat Indonesia sangat tinggi. Region budaya Batak. Sebagian besar region budaya Batak meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Region budaya Minangkabau. Masyarakat Minang termasuk keturunan Deutero Melayu yang melakukan migrasi kira-kira 2000 sampai 2500 tahun. Region budaya Sunda. Kebudayaan Sunda berkembang di Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Jawa Barat dan sekitarnya. Region budaya Jawa. Region budaya Jawa meliputi Jawa bagian tengah sampai bagian timur, mencakup Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Region budaya Bali. Masyarakat di region budaya Bali berada di Pulau Bali dan menyebar sampai ke Pulau Nusa Tenggara Barat. Mayoritas masyarakat Bali memeluk agama Hindu. Region budaya Batak. Budaya Dayak. Suku Dayak merupakan suku bangsa yang mendominasi region budaya Dayak. Region budaya Dayak berada di Pulau Kalimantan. Region budaya Bugis atau Makassar. Region budaya Bugis atau Makassar berada di Pulau Sulawesi, sangat beragam. Namun demikian, di wilayah itu terdapat berbagai suku dominan, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandan. Region budaya Papua. Suku Asmat merupakan suku bangsa yang berada di region budaya Papua. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Selanjutnya saya lanjutkan materi pemanfaatan dan pelestarian kebudayaan sebagai bagian kebudayaan global. Pemanfaatan produk kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Indonesia, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata, misalnya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kebudayaan yang ada di Indonesia terbentuk dari keanekaragaman suku di Indonesia, serta dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan, dan adat istiadat masa lalu. Keberadaan budaya tradisional dapat diketahui dari berbagai jenis produk kebudayaan yang dapat kita jumpai. Di antaranya, kesenian tradisional merupakan suatu kesenian yang berasal dari daerah tertentu dan memiliki ciri khas. Bahasa tradisional atau dikenal dengan sebutan bahasa daerah yang menjadi ciri khas masyarakat di daerah tersebut. Lagu tradisional dikenal juga dengan sebutan lagu daerah, merupakan nyanyian atau lagu yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Tarian-tarian tradisional merupakan tarian khas dari daerah tertentu yang memiliki arti penting karena fungsinya sebagai sebuah penghormatan dan memiliki nilai sendiri. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas dari suatu daerah yang digunakan untuk membawakan lagu daerah dan mengiringi tari daerah. Faktor geografis Indonesia yang mempengaruhi keragaman budaya. Faktor geografis adalah jenis-jenis di dalam faktor alam yang mempunyai pertalian langsung atau tak langsung dengan kehidupan manusia, dalam arti memberikan fasilitas kepadanya untuk penghuni permukaan bumi sebagai wilayah. Terdapat 8 faktor geografis yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu relasi, ruang, lokasi, posisi, bentuk, luas dan jarak, relief atau topografi, tinggi rendahnya di permukaan bumi, jenis tanah, flora dan fauna, air tanah dan kondisi pembuangan air,
sumber-sumber mineral, barang tambang, dan relasi dengan lautan. Lokasi merupakan suatu tempat dalam suatu wilayah yang penting, demikian ada unsur relasi keruangan yang lain seperti posisinya, jarak dari tempat lain. Lokasi itu sendiri memiliki luas serta bentuk yang ada, artinya bagi persatuan bangsa, perkembangan ekonomi atau kontak dengan wilayah lain secara kultural maupun politik. Suatu negara yang lokasinya baik bagi perniagaan dunia atau strategi perang dapat saja dengan mudah terancam oleh berbagai bencana perang. 2. Jenis iklim. Jenis iklim dapat menentukan hasil pertanian daerah tropis yang baik untuk perekonomian. Iklim yang berada antara daerah yang satu dengan daerah lainnya akan menimbulkan kondisi alamnya yang berbeda. Kondisi ini membangun pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda. Akibatnya terjadi keragaman regional antara daerah Indonesia. 3. Bentuk relief. Bentuk reliefnya juga merupakan bentuk pelaksanaan pengangkutan perbedaan relief yang menonjol, juga menentukan perbedaan suhu tahunan, keindahan tamasya, dan pembuangan air. Adanya rawa-rawa, danau atau bendungan. Tipe tanah. Tipe tanah menentukan kesuburan wilayah. Tanah berkapur membentuk daerah yang kurang produktif, sehingga penduduknya kurang berpenghasilan dan wilayahnya kurang padat. Tanah yang subur akan lebih menarik bagi penduduk, sehingga menyebutkan wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang cenderung tinggi. Jenis flora dan fauna. Faktor ini mempengaruhi kegiatan ekonomi manusia serta mutu pangannya, seperti Maluku dengan kekayaan lautannya dan tanaman sagunya. Kondisi air. Faktor ini juga menentukan dapat tidaknya suatu wilayah dihuni dengan baik, sehingga merupakan kunci bagi lahirnya peradaban. Sumber-sumber mineral. Sumber-sumber mineral merupakan segala potensi alam berbentuk bahan galian yang terdapat pada perut bumi, diperoleh melalui proses pertambangan atau eksplorasi. Indonesia memiliki kekayaan bahan mineral yang terdapat di daratan atau di dasar laut karena didukung oleh kondisi geografisnya. Persebaran jumlah dan jenis sumber daya mineral tidaklah merata. Hal ini tergantung kepada faktor kondisi pada setiap daerah. Kontak dengan lautan. Kontak dengan lautan ini sangat penting bagi peradaban manusia. Daerah yang berada di daerah pesisir lebih cenderung maju karena di sana terjadi interaksi dengan wilayah-wilayah lainnya. Ada beberapa pandangan tentang pengaruh geografis terhadap kebudayaan. Di antaranya pandangannya determinisme lingkungan dan positivisme. Determinisme lingkungan merupakan teori mengenai interaksi antara budaya dan lingkungan sejak zaman Yunani klasik. Gagasan ini menyatakan lingkungan secara mekanis menentukan bagaimana budaya beradaptasi. Dalam pandangan ini terdapat keyakinan bahwa lingkungan dan kehidupan di dalam lingkungan ini tetap ada dan tidak berubah, serta asumsi bahwa lingkunganlah yang berperan. Oleh sebab itu, setiap perbuatan dan perkataan orang Indonesia sangat dibatasi oleh sistem kepercayaan atau religi. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan produk dari manusia sebagai Homo sapiens. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri. Di samping itu dapat juga dari pemikiran orang lain. Kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah diketahui, kemudian menyampaikan kepada orang lain melalui bahasa, menyebabkan pengetahuan ini menyebar luas. Sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan merupakan produksi dari manusia sebagai Homo faber. Bersumber dari pemikiran yang cerdas serta dibantu dengan tangannya yang dapat memegang sesuatu dengan erat. Manusia dapat menciptakan sekaligus
gunakan suatu alat dengan alat-alat ciptaannya itu. Manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya daripada binatang. Wujud kebudayaan. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak. Tidak dapat diraba atau disentuh wujudnya. Kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan sifatnya konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasi. Solidaritas yang tinggi selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragamannya budaya lokal. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya sebagai generasi muda, dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. 1. Kultur experience. Dan 2. Kultur knowledge. Kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Keragaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan bervariasi. Pada era globalisasi seperti saat ini, kebudayaan Indonesia telah mendunia. Keadaan tersebut dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dan menikmati keunikan wisatawan budaya Indonesia. Kebudayaan di Indonesia yang diakui dunia. Saat ini Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dalam bidang kebudayaan. Banyak kebudayaan Indonesia telah diakui dunia. Kebudayaan Indonesia yang telah diakui merupakan bagian dari kebudayaan lokal. Contoh kebudayaan Indonesia yang telah diakui adalah angklung, wayang kulit, tari saman, tari-tarian Bali atau tari barong, tari pendek, tari kecak, batik, sendera tari Ramayana. Dampak interaksi global terhadap budaya nasional. Globalisasi merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari interaksi global. Dampak negatifnya, kesenjangan budaya atau kultural lag, gegar budaya atau kultural shock, kearifan lokal di era globalisasi. Arus global yang dapat cepat menerus nilai-nilai budaya termasuk kearifan lokal yang dipegang oleh masyarakat. Kebudayaan yang ada di Indonesia terbentuk dari keanekaragaman suku di Indonesia serta dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan, dan adat masa lalu. Keberadaan budaya tradisional dapat diketahui dan dari berbagai jenis produk kebudayaan yang mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan dapat sehingga memberikan dampak positif seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa. Itulah mungkin penjelasan dari saya. Kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.